Ini adalah bumi, planet rumah kita, dan bulan, satelitnya. Jika di zoom out, dan inilah tata surya kita. Kalau lebih jauh lagi, ini galaksi Bima Sakti. Dan kita cuma titik kecil di antara jumlah bintang yang tidak ada habisnya ini. Nah, kalau makin jauh, ada gugusan galaksi. Bintik-bintik dan pusaran di ruang tanpa ujung. Selanjutnya, ada Laniakea, super gugus. Galaksi kita cuma setitik kecil di sini. Lanjut, ada super gugus Hydra Centaurus. Klaster besar yang terdiri dari ribuan galaksi terlihat sangat kecil dari sini. Selanjutnya, super gugus Pavo Indus. Ini adalah area yang lebarnya 200 juta tahun cahaya. Kita bisa men-zoom out lagi sampai melihat seluruh alam semesta yang dapat diamati. Tiap bintik kecil ini berisi ribuan galaksi dan berkuadriliun-kuadriliun bintang. Para ilmuwan memperkirakan alam semesta kita mungkin terlihat mirip gelembung. Dan gelembung itu mungkin bertabrakan dengan alam semesta lain. Yap, alam semesta lain juga bisa ada. Bahkan alam semesta jumlahnya tidak terbatas. Semuanya bisa muncul setelah Big Bang. Benturan antara dua alam semesta juga tidak mustahil. Setidaknya, tabrakan ini mungkin pernah terjadi dan buktinya ada di sini, di arah rasi bintang Eridanus. Tempat ini disebut Super Void Eridanus, lebarnya sekitar 1 miliar tahun cahaya. Sebagai perbandingan, lebar seluruh galaksi kita cuma sekitar 100.000 tahun cahaya. Tempat ini tidak berisi apa-apa, dan itu mungkin jejak dari tabrakan lama antara alam semesta kita dan alam semesta lain. Para ilmuwan memperkirakan kedua alam semesta ini bergesekan. Saat jarak di antara keduanya super dekat, gaya gravitasi kedua gelembung ini mulai saling menarik. Sama seperti dua tetes air yang mencoba menyatu saat berdekatan. Tapi kecepatan alam semesta terlalu tinggi bagi keduanya untuk terus berinteraksi. Jadi alam semesta lain itu merobek sepotong gelembung kita. Mungkin ada sekitar 10.000 galaksi di dalam kehampaan atau void itu, dan semuanya hancur atau diambil alih oleh alam semesta lain tadi. Mari kita pergi ke tepi alam semesta kita untuk melihat bagaimana tabrakan ini mungkin terjadi. Kita 10 miliar tahun cahaya dari rumah kita. Di sini, di galaksi lain, kita melihat nebula indah yang punya berbagai warna dan bentuk. Dan jika kamu melihat ke arah lain, ada tembok besar yang bergerak ke arah kita. Semua percikan cerah ini adalah galaksi super besar yang akan bertabrakan dengan galaksi kita. Namun, pada kenyataannya, itu adalah cermin raksasa yang cuma menampilkan refleksi alam semesta kita. Di sini, ruang dan waktu terdistorsi, serta mulai ditarik ke alam semesta lain dengan kecepatan tinggi. Hukum fisika yang biasa mungkin tidak berlaku lagi di sini. Gravitasi pun mungkin hilang. Dengan begitu, semua bintang akan meledak, dan penghuni planet di sana akan melayang tanpa kepastian. Tapi jika kedua alam semesta tidak hanya saling bersinggungan, tetapi juga bertabrakan langsung satu sama lain, segalanya akan jauh lebih ngeri. Sejumlah besar energi tabrakan mungkin akan menyebabkan ledakan luar biasa. Dayanya akan menghancurkan apapun yang ada di dalam gelembung kita. Namun, kedua gelembung itu masih mungkin menyatu juga. Awalnya, semua galaksi di tepi alam semesta akan robek. Tapi kemudian penyatuan akan dimulai. Galaksi-galaksi di sana akan mulai bergerak dengan kacau. Semua akan terbang melewati satu sama lain, saling menghancurkan, bertabrakan, dan meledak. Tabrakan dua galaksi akan menciptakan dampak super besar. Dan itu mungkin terjadi pada galaksi kita dalam waktu dekat, dari segi luar angkasa ya. Galaksi Andromeda sedang menuju ke arah kita. Andromeda adalah galaksi spiral yang ukurannya 2 kali lipat galaksi kita. Dan ada sekitar 1 triliun bintang di sana, alias 2 kali lipat Bima Sakti. Di pusat galaksi cerah ini, mengintai satu monster gelap, sebuah lubang hitam. Beratnya 2 dan 80 kali lipat massa matahari. Raksasa merah ukurannya ratusan kali lipat lebih besar daripada matahari kita. Pulsar yang memancarkan energi besar seperti lampu sorot, bintang-bintang pengembara, dan banyak lubang hitam besar maupun kecil. Gabungan objek-objek berbahaya ini bergerak ke arah kita dengan kecepatan 110 km per detik. Perjalanan dari New York ke Los Angeles dengan kecepatan ini hanya akan memakan waktu setengah menit. Cakram Andromeda sudah bisa terlihat dengan mata telanjang pada malam tanpa bulan. Seiring berjalannya waktu, ukurannya akan makin besar. Saat Andromeda makin mendekat,
gaya gravitasinya akan mulai meregangkan lengan galaksi spiral kita dan mulai terurai. Bintang dan planet di sana akan melenceng dari orbitnya. Salah satu skenario yang mungkin terjadi adalah ada asteroid yang tidak dikenal atau bahkan planet katai dari galaksi Andromeda yang akan menabrak bumi dengan kecepatan tinggi. Planet kita akan meledak seperti balon akibat benturan ini. Duh, jadi ngeri. Kemungkinan lain akan meliputi tabrakan antar bintang. Matahari kita akan berhadapan dengan bintang lain. Bintang yang lebih besar akan perlahan mulai menelan bintang yang lebih kecil. Pertama, bintang itu akan mencuri lapisan atas cahayanya, lalu memakannya seperti spaghetti, atau mungkin mirip rigatoni. Saat mencapai berat kritisnya, bintang besar itu akan meledak. Ledakan ini akan menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya, termasuk tata surya kita. Mungkin, gelombang kejutnya bahkan akan mencapai bintang tetangga lainnya. Namun, skenario lain yang mungkin terjadi adalah tata surya kita akan dilempar ke angkasa gelap. Bayangkan, sebuah bola tenis yang diikat ke tali. Kamu menggenggam tali ini dan memutar bolanya di atas kepalamu seperti pengumban. Lalu, kamu melepaskan tali itu dan melayangkan bolanya. Inilah yang akan terjadi pada matahari dan semua planet di sekitarnya. Kita akan berujung di angkasa gelap yang dingin. Tapi, kehidupan di bumi takkan terpengaruh. Bintang terang kita tetap akan menghangatkan kita. Satu-satunya dampak dari ini adalah semua bintang di langit malam kita akan hilang. Nah, peluang yang paling mungkin terjadi adalah penyatuan kedua galaksi raksasa ini takkan memengaruhi kita sama sekali. Alasannya, jarak antara bintang dan planet di luar angkasa sangatlah besar. Jadi, semua mungkin hanya akan bercampur dan membentuk satu awan raksasa. Prosesnya akan mirip menyaring pasir halus menggunakan saringan besar. Objek-objek di dalamnya takkan berinteraksi, tapi hal yang paling menarik akan terjadi pada lubang hitam di pusat galaksi kita. Saat ini ada sekelompok debu bintang dan bintang yang padat di sekitarnya. Saat Andromeda dan Bima Sakti saling mendekat, keduanya akan mulai berdansa satu sama lain. Kira-kira gaya dansanya twist atau foxtrot ya? Dan saat dua lubang hitam saling mendekat, keduanya akan mulai menelan semua materi yang ada di sekitarnya. Miliaran ton debu bintang warna-warni, asteroid, dan partikel bintang akan terbang menuju pusat kedua lubang hitam. Kelihatannya, proses ini terjadi dengan sangat lambat, tapi ini cuma ilusi. Objek super berat seperti lubang hitam membengkokkan kisi ruang dan waktu. Jadi, waktu bergerak jauh lebih lambat di dekat lubang hitam. Dan semua benda yang tampaknya tak bergerak di horizon peristiwa selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan sebenarnya sudah lama hilang. Saat akhirnya menyatu, kedua lubang hitam ini akan menjadi satu lubang hitam super raksasa. Namun, masanya agak lebih kecil dibanding masa total kedua monster hitam ini. Beberapa beratnya berubah menjadi energi tabrakan. Energi ini dilepaskan dengan sangat kuat hingga gelombangnya dapat terasa di galaksi lain. Sekarang, lubang hitam besar mengumpulkan semua inti yang padat dan panas ini dari kedua galaksi di sekitarnya. Pada akhirnya, lubang hitam itu terasa penuh dan melontarkan berkas-berkas energi yang kuat keluar angkasa. Ini disebut inti galaksi aktif, yang merupakan salah satu fenomena paling cerah di alam semesta dan sumber radiasi elektromagnetik paling kuat yang pernah diketahui. Panjang berkas energi ini mungkin lebih dari 5.000 tahun cahaya. Sebagai perbandingan, jarak dari bumi ke Proxima Centauri cuma 4,2 tahun cahaya. Dan kekuatan ledakan yang menyertai berkas energi ini setara 100 ledakan supernova. Wow, gak kebayang. Gelombang ledakan dari peristiwa ini bahkan dapat mencapai tepi galaksi baru. Dan pancarannya akan terlihat dari jarak jutaan tahun cahaya. Saat ini, ada awan tebal debu warna-warni di pusat galaksi yang telah menyatu. Berat awan ini sangat besar hingga mulai menyusut dan berubah bentuk menjadi bulat. Secara bertahap, awan ini menjadi begitu berat hingga mengompres reaksi inti dan nuklirnya di dalam. Suhu pun mulai naik dan tak lama, duar! Supernova terjadi. Ini adalah pertunjukan kembang api paling besar di pusat galaksi. Bintang-bintang meledak dari kabut dan membentuk dunia baru yang panas. Saat ini terjadi, lengan kedua galaksi yang sebelumnya saling menarik perlahan kembali ke bentuk sebelumnya. Pusat galaksi super berat kita punya kekuatan gravitasi besar yang memengaruhi bintang dan nebula yang jaraknya ratusan ribu tahun cahaya. Lengan galaksi ini saling berputar lagi dan kita akan melihat galaksi baru yang sudah jadi Bima Meda atau Sakti Meda. Atau bagaimana kalau Bima Andro Sakti Meda?
Ya, begitulah. Pilih saja sendiri. Ada sesuatu yang misterius di luar angkasa. Tempat yang tidak biasa yang belum dapat dijelaskan oleh para ilmuwan selama lebih dari 15 tahun. Ada beberapa teori yang berbeda, dan salah satunya mengatakan bahwa mungkin ini adalah jejak dari tabrakan dengan alam semesta paralel. Apakah ini benar? Yuk kita lihat. Lihatlah peta ini. Ini adalah peta alam semesta kita. Ya, enggak juga sih. Ini sebenarnya adalah peta radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik atau disingkat CMB. Miliaran tahun yang lalu terjadi Big Bang. Ledakan itu sangat dahsyat sehingga menciptakan seluruh alam semesta. Dan tentu saja, peristiwa semacam itu tidak bisa terjadi tanpa meninggalkan beberapa konsekuensi. Dan konsekuensi ini ada di mana-mana. Big Bang meninggalkan radiasi elektromagnetik yang kita kenal sebagai CMB. Kita tidak menyadarinya dalam kehidupan sehari-hari, tapi sebenarnya ada di sini, tepat di depan kita. Dan jika kamu memiliki semacam penglihatan super, kamu akan melihat bagaimana segala sesuatu di sekitarmu bersinar dengan cahaya redup ini. Radiasi ini sangat penting. Jika kita tidak menemukan CMB, kita tidak akan pernah tahu tentang Big Bang. Sebelumnya, para ilmuwan percaya bahwa alam semesta selalu ada, tidak ada permulaan, dan tidak akan ada akhirnya. Kedengarannya cukup konyol bagi kita sekarang, tetapi kurang dari seabad yang lalu, orang-orang benar-benar yakin akan hal itu. Stephen Hawking adalah salah satu ilmuwan pertama yang menduga bahwa alam semesta memang memiliki awal. Pria ini sangat keren sehingga dia menyadari hal ini sebagai mahasiswa saat mengerjakan disertasi doktoralnya. Tapi sayangnya dia tidak punya bukti. Jika ada dentuman yang kuat miliaran tahun yang lalu di mana jejaknya? Mana buktinya? Tawa orang-orang yang percaya pada teori alam semesta statis yang kekal. Tapi jangan khawatir, mereka akan segera mendapatkan buktinya. Pada tahun 1965, astronom Arno Penzias dan Robert Wilson menemukan CMB, dan itu adalah bukti besar pertama dari Big Bang. Ternyata radiasi ada di mana-mana. Kita tidak menyadarinya. Bahkan pada awalnya, Penzias dan Wilson sendiri mengira itu adalah suara bising dari kota besar atau burung merpati atau yang lainnya. Untuk penemuan mereka yang menghebohkan dunia ilmu pengetahuan, mereka menerima hadiah Nobel. Baiklah, jadi orang-orang mengetahui bahwa mereka dikelilingi oleh radiasi elektromagnetik. Kemudian, mereka mulai mengumpulkan lebih banyak data tentang hal itu. Mereka mengumpulkan lebih banyak informasi selama bertahun-tahun hingga akhirnya membuat peta ini. Ini adalah peta temperatur CMB. Tapi ketika membuat peta ini, para ilmuwan menemukan sesuatu yang tidak biasa. Mari kita lihat peta ini. Tampaknya peta ini menunjukkan pola yang besar dan beragam dari tempat-tempat yang dingin dan hangat. Tapi kenyataannya, alam semesta kita cukup seragam. Semua temperatur di peta ini mendekati minus 270,5 derajat Celcius. Dengan perbedaan yang sangat kecil. Fluktuasi temperatur di antara tempat-tempat itu sangat kecil, dan setiap bintik kecil itu sebenarnya tersebar dalam jarak jutaan tahun cahaya. Jadi segala sesuatu di dunia kita cukup tenang dan stabil, kecuali satu hal, titik dingin ini. Para astronom pertama kali menemukannya pada tahun 2004. Awalnya, tempat itu tidak tampak aneh. Tempat itu hanya sebuah area yang suhunya di bawah rata-rata untuk beberapa mikrokelvin. Tapi ingat, kita tidak sedang membicarakan area yang kecil. Ini adalah wilayah dingin raksasa, ukurannya miliaran tahun cahaya. Tunggu, pikir para ilmuwan. Ini tidak mungkin benar. Alam semesta seharusnya konsisten di mana-mana. Menurut model standar kita, titik dingin ini seharusnya tidak ada. Tapi ternyata titik itu memang ada. Ini bukan hanya kesalahan matematis. Titik itu ada di sana. Jadi apa yang dimaksud dengan titik dingin ini? Dan bagaimana ia bisa muncul? Para astronom telah berusaha mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu selama bertahun-tahun. Sampai saat ini, kita baru memiliki beberapa teori. Jadi, mari kita bahas semuanya. Teori 1, tekstur kosmik. Ide ini muncul pada akhir tahun 2007. Saat itu para ilmuwan berpendapat bahwa titik dingin ini bisa jadi merupakan bukit-bukit di angkasa. Dengan kata lain, tempat ini mungkin merupakan daerah bergelombang di alam semesta
yang merupakan bagian dari tekstur alam semesta. Tapi itu penjelasan yang konyol, jadi teori ini segera dibuang. Teori 2, Super Void. Hipotesis ini dianggap paling masuk akal untuk sementara waktu. Hipotesis ini menyatakan bahwa titik dingin itu sebenarnya adalah apa yang disebut Super Void. Tempat ini merupakan tempat yang menakutkan dan gelap di alam semesta kita dengan hampir tidak ada galaksi. Dan karena tempat ini merupakan area kosong yang hampir tidak ada materi di dalamnya, maka tempat ini tampak dingin bagi kita. Namun, teori ini dibantah pada bulan Mei 2017. Setelah memeriksa titik dingin secara cermat, para ilmuwan menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda super void di sana. Selain itu, void dan super void yang sebenarnya memang ada, ukurannya masih sangat kecil. Titik dingin itu secara harfiah ribuan kali lebih besar dari mereka. Jadi, pasti ada penjelasan lain. Dan memang ada, mungkin yang paling aneh dari semuanya. Teori 3, alam semesta paralel. Ide kontroversial ini dikemukakan oleh ahli kosmologi dan fisikawan teoretis Laura Mersini-Houghton. Dia berpendapat bahwa titik dingin tersebut bisa jadi merupakan jejak dari tabrakan alam semesta kita dengan alam semesta paralel. Kosmologi standar tidak dapat menjelaskan lubang kosmik raksasa seperti itu. Kata Mersini-Houghton, ini adalah jejak yang jelas dari alam semesta lain di luar batas alam semesta kita. Asumsinya didasarkan pada teori multiverse. Teori ini mengatakan bahwa sebenarnya ada banyak sekali alam semesta yang tak terbatas seperti alam semesta kita di dunia ini. Alam semesta ini terus bertabrakan satu sama lain, saling memberi dorongan yang menciptakan Big Bang baru. Jadi mungkinkah titik dingin itu merupakan memar akibat tabrakan tersebut? Untuk mekanika kuantum, teori gila seperti itu sudah biasa. Tetapi untuk fisika standar dan pemahaman sederhana kita tentang dunia, hal ini sangat mengejutkan. Tentu saja, kita membutuhkan bukti yang kuat. Dan tim Mersini-Houghton telah mulai mengerjakannya. Profesor Tom Shanks dari Pusat Astronomi Ekstra Galaksi di Universitas Durham juga berpartisipasi dalam penelitian ini. Model eksotis yang terdengar paling gila untuk menjelaskan titik dingin, multiverse sebenarnya adalah yang paling standar dari model alam semesta yang kita miliki saat ini. Tulisnya dalam salah satu karyanya. Jadi bukti apa yang kita butuhkan? Nah, titik dingin kita terletak di belahan bumi selatan. Menurut Shanks, jika memang benar terjadi tabrakan antara dua alam semesta, seharusnya kita bisa menemukan titik dingin lainnya dan seharusnya berada di belahan bumi utara yang berlawanan. Jika para astronom berhasil menemukannya, maka teori ini akan terkonfirmasi dan ini akan menjadi bukti pertama keberadaan alam semesta paralel. Tapi tidak semudah itu. Untuk menemukan titik kedua, kita membutuhkan teleskop terbaru yang sangat sensitif. Kita juga perlu mencari tahu beberapa informasi tentang sifat energi gelap, bagaimana energi gelap mempengaruhi ruang angkasa, dan dengan kata lain, masih banyak yang harus dilakukan. Belum lama ini, para ilmuwan sebenarnya percaya bahwa mereka telah menemukan titik kedua. Para peneliti dari New Mexico mengira bahwa mereka telah menemukannya di belahan bumi utara. Namun sayangnya, hal ini kemungkinan besar adalah sebuah kesalahan. Peta yang digunakan para peneliti ini memiliki tingkat keacakan yang tinggi. Jadi, ada kemungkinan bahwa penemuan mereka hanyalah sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh kekosongan lainnya. Jadi, pada dasarnya, kita belum menemukan titik dingin lain sejauh ini meskipun telah melakukan analisis yang cermat. Namun, sekali lagi, bahkan peralatan modern terbaik pun tidak sempurna. Dan ini tidak berarti bahwa tidak ada titik kedua. Ini hanya berarti kita belum menemukannya. Ruang kosong tidak benar-benar kosong. Setidaknya begitulah menurut teori medan kuantum. Ruang kosong berisi getaran-getaran kecil yang dapat berubah menjadi partikel virtual jika memiliki cukup energi. Partikel-partikel virtual ini bisa menghasilkan sekumpulan cahaya dengan energi lemah yang disebut foton. Nah, ada satu hal yang dimiliki setiap lubang hitam, yaitu horizon peristiwa. Ini adalah batas tak bisa kembali. Artinya, begitu sesuatu melewati titik itu, ia tidak akan pernah bisa keluar, bahkan cahaya sekalipun. Dan ada gaya gravitasi sangat kuat di sekitar horizon peristiwa. Lubang hitam bertahan dengan melahap gas dan bintang-bintang di sekitarnya. Umumnya,
lubang hitam memiliki piringan materi di sekelilingnya yang disebut piringan akresi. Piringan ini bersinar terang karena semua objek yang berada terlalu dekat dengan horizon peristiwa terbakar dan hancur sebelum ditelan lubang hitam. Seiring materi mendekat, gerakannya menjadi semakin cepat dan mengelilingi lubang hitam. Hal ini membuat piringan akresi berpendar dan pada saat bersamaan membentuk bayangan lubang hitam yang merupakan horizon peristiwa yang sedang kita bicarakan. Lubang hitam mungkin ingin bersembunyi, tapi tidak berhasil. Menurut teori relativitas umum Einstein, gravitasi membengkokkan dan melengkungkan ruang dan waktu. Artinya, semakin kita mendekati tarikan gravitasi yang sangat kuat di sekitar lubang hitam, ruang dan waktu di sekelilingnya akan semakin melengkung. Itulah yang dimaksud oleh Stephen Hawking hampir 50 tahun lalu. Dan tidak hanya itu, ia juga menyatakan jika partikel-partikel ini menemukan cara untuk keluar dari lubang hitam, mereka akan mencuri sebagian energinya. Dan karena pencurian ini, lubang hitam kehilangan energinya seiring waktu hingga akhirnya pada satu titik ia benar-benar lenyap. Hawking menyatakan lubang hitam melepaskan energi dalam bentuk energi termal atau panas yang disebut radiasi Hawking. Dan radiasi ini tidak membawa informasi apapun. Artinya, ketika lubang hitam lenyap, ia akan menghancurkan semua informasi tentang bintang yang membentuk lubang hitam tersebut. Dengan begitu, kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini agak membingungkan karena hukum mekanika kuantum mengatakan informasi tidak bisa dimusnahkan. Konflik inilah yang disebut sebagai paradoks informasi Hawking. Menurut Hawking, semua informasi ini tidak benar-benar hilang, melainkan tersimpan dalam awan partikel-partikel berenergi nol yang mengelilingi lubang hitam. Dia menyebutnya soft hair. Kini ada penelitian baru yang mungkin bisa menjadi solusi untuk paradoks ini. Mungkinkah radiasi Hawking bersifat non-termal? Alih-alih hanya melepaskan panas biasa, ada kemungkinan lubang hitam mengirimkan pesan dalam bentuk radiasi. Pesan ini berisi informasi penting tentang masa lalu lubang hitam, bintang-bintang yang membentuknya, dan detail-detail lain yang selama ini kita kira sudah hilang. Ini seperti kode rahasia yang memberitahu kita semua tentang sejarah lubang hitam. Tapi mari kita kembali ke teori Hawking, di mana lubang hitam pada akhirnya bisa menghilang. Menurut teori ini, tidak hanya lubang hitam yang menghasilkan radiasi Hawking, melainkan objek apapun yang memiliki massa cukup. Para peneliti juga mempelajari proses yang disebut efek Swinger. Efek Swinger terjadi ketika medan elektromagnetik menciptakan distorsi yang kuat dan membentuk materi. Mereka menerapkan konsep ini pada teori radiasi lubang hitam yang dikemukakan Hawking. Mereka menemukan bahwa radiasi yang diprediksi Hawking sebenarnya bisa tercipta di tempat-tempat dengan tingkat gravitasi berbeda, tidak hanya di sekitar lubang hitam. Inilah kuncinya. Ketika ada benda-benda masif seperti bintang atau planet, mereka menciptakan efek kelengkungan ruang dan waktu. Kelengkungan ini terjadi karena gravitasinya yang kuat. Bahkan, jika kamu berada jauh dari lubang hitam, masih ada objek masif di sekitarmu yang menciptakan kelengkungan ruang, yang bisa membuatmu merasa seperti berada di ruang yang meliuk-liuk. Ini bisa menciptakan radiasi, mirip dengan yang terjadi di dekat lubang hitam. Artinya, tidak hanya lubang hitam yang bisa menguap secara perlahan, tapi objek-objek masif lainnya di alam semesta juga bisa kehabisan energi dengan cara yang sama. Jika ini benar, energi segala sesuatu di alam semesta perlahan-lahan akan terkuras habis dalam bentuk partikel-partikel cahaya. Artinya, segala sesuatu dan semua makhluk hidup termasuk bintang, planet, lubang hitam, dan kita memiliki nasib yang sama dan pada akhirnya akan lenyap. Awalnya ini terdengar menakutkan, tapi kalaupun teori ini benar, kemungkinan terjadinya masih lama. Butuh waktu yang jauh lebih lama dari usia alam semesta saat ini hingga lubang hitam supermasif benar-benar lenyap. Jadi, dari cara kita mengukur waktu, lubang hitam pada dasarnya abadi. Dan bintang-bintang bisa bertahan lebih lama lagi karena banyak lubang hitam yang terbentuk setelah bintang raksasa runtuh. Sebagian lainnya termasuk dalam kelompok yang disebut lubang hitam primordial. Hawking, yang menjadi terkenal karena berbicara tentang lubang hitam, juga menyebutkan jenis ini.
Menurut teori, lubang hitam primordial mungkin terbentuk secara spontan di awal terbentuknya alam semesta, tidak lama setelah dentuman besar terjadi. Hawking menyadari lubang hitam primordial bisa memiliki ukuran yang berbeda-beda, dari yang sangat ringan sampai yang sangat berat. Lubang hitam yang sangat kecil pasti kini sudah lenyap karena radiasi Hawking. Ada gagasan yang cukup keren bahwa lubang hitam primordial ini bisa jadi merupakan materi gelap. Materi gelap adalah materi misterius yang menurut para ilmuwan ada di alam semesta. Materi gelap tidak memancarkan atau memantulkan cahaya, jadi tidak bisa dilihat secara langsung. Para ilmuwan menduga materi gelap bisa menjelaskan kenapa bintang-bintang di galaksi bergerak dengan cara yang aneh. Tapi, kita masih belum punya alat untuk memastikan apakah lubang hitam itu benar-benar ada dan apakah terdiri dari materi gelap atau bukan. Hawking juga mengkaji gagasan bahwa alam semesta kita hanyalah salah satu dari sekian banyak alam semesta. Konsep ini disebut multisemesta. Beberapa ilmuwan percaya, situasi apapun yang bisa kamu bayangkan dalam hidupmu bisa saja terjadi di suatu tempat di semesta lain. Hawking tidak sependapat soal itu, sehingga dalam makalah terakhirnya, ia mengusulkan kerangka matematika baru yang membuat multisemesta bersifat terbatas, bukan tak terbatas. Artinya, jumlah alam semesta akan terbatas, bukan tak terhingga. Ini juga sulit untuk diuji dan dibuktikan, tapi setidaknya dia meninggalkan sesuatu untuk kita pikirkan. Percaya atau tidak, menjelajah waktu bukanlah hal yang mustahil menurut hukum fisika. Para ilmuwan memiliki persamaan yang menyatakan kita bisa memiliki sesuatu yang disebut kurva waktu tertutup, yang memungkinkan kita pergi ke masa lalu. Bayangkan kembali ke saat-saat paling memalukan dalam hidupmu, karena tahu apa yang akan terjadi, kamu bisa mencegahnya. Tapi ini bagian yang sulit, kembali ke masa lalu bisa menyebabkan beberapa masalah besar. Ini bisa menciptakan situasi di mana hal-hal akan terjadi dengan cara yang tidak masuk akal. Bayangkan, kamu sedang menyusuri jalan dan bertemu dirimu yang lebih muda atau lebih tua, atau secara tidak sengaja mengubah sesuatu yang telah terjadi. Hawking juga membicarakan hal ini, dan ini semualah yang membuatnya khawatir. Lubang hitam mengoyak bintang-bintang raksasa. Bintang pulsar berputar luar biasa cepat dan memancarkan energi yang kuat. Nebula warna-warni dengan kembang api bintang yang baru. Galaksi dengan berbagai warna dan ukuran. Semua ini ditemukan dalam jagat raya kita. Tapi jagat raya tidaklah tanpa batas. Semesta punya batas, semacam dinding, dan di luarnya ada ketiadaan mutlak. Saat ini kita akan mengadakan perjalanan menuju dinding itu. Tapi pertama-tama, alam semesta kita seperti boneka Matryoshka. Kalau kamu membukanya, ada yang lebih kecil di dalamnya, yaitu galaksi. Di dalam galaksi ada boneka yang lebih kecil lagi, yakni tata surya kita, dan boneka terkecil adalah bumi. Masing-masing boneka ini punya batas yang akan kita lewati. Untuk itu, kita butuh pesawat antariksa yang besar. Pesawat ini juga harus bisa bergerak 100 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Kamu memasuki pesawat dan menyalakan mesinnya. 100 km di atas permukaan laut adalah perbatasan pertama kita. Itu 10 kali lipat ketinggian terbang pesawat penumpang. Titik ini disebut garis Kármán. Garis ini memisahkan atmosfer bumi dengan luar angkasa. Sekarang kita terbang lebih jauh menuju tepi tata surya. Kita menyalakan mode hyperdrive dan terbang melintasi Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kita menempuh jarak 100 unit astronomi. 1 UA setara jarak dari bumi ke matahari. Dan inilah batas tata surya kita, heliosfer. Di sini, kecepatan angin surya turun dengan cepat. Pertama, angin turun dari 1.000.000 km per jam menjadi setara kecepatan suara. Lalu ada lapisan yang disebut heliopause. Disinilah angin surya hampir lenyap. Lalu, pesawat kita mengalami gelombang haluan. Disinilah kita merasakan angin antar bintang yang bertabrakan dengan batas tata surya kita. Saat melewati batas ini, kamu berada dalam kegelapan ruang antar bintang. Dan di sini, kamu bisa menemukan 2 objek buatan manusia yang melakukan perjalanan ini untuk pertama kalinya dalam sejarah, Voyager 1 dan Voyager 2. Voyager 1 melintasi perbatasan itu pada tahun 2004. Voyager 2 melakukannya di tahun 2007. Probe antariksa ini mengungkap bentuk heliosfer tidak bulat sempurna di sekeliling matahari. Batas selatannya 10 UA lebih dekat ke matahari dibanding batas utaranya. Nah,
Kita sedang bergerak di ruang antar bintang dan akan segera mendekati dinding batu di sekeliling tata surya kita. 200.000 UA ke depan dan inilah dia. Dinding batu ini adalah awan Oort. Sebenarnya, ini adalah kumpulan asteroid yang mengelilingi dunia kita. Para ilmuwan berspekulasi awan Oort mungkin adalah sumber komet dan meteorit yang jatuh ke bumi. Tapi batuannya sangat jarang sehingga kita bisa terbang dengan mudah di sela-selanya. Sekarang kita berada dalam kegelapan total. Lebar Bima Sakti sekitar 106.000 tahun cahaya. Akan butuh miliaran tahun untuk menempuh jarak itu dengan roket konvensional. Tapi kamu terbang dengan kecepatan maksimal. Dengan piawai, kamu melewati berbagai bintang dan planet seolah-olah berada di arena balap. Dan dalam beberapa menit kamu sampai di tepi galaksi kita. Tidak ada lagi angin antar bintang. Yang kamu lihat hanya titik-titik terang di kejauhan. Titik-titik ini adalah galaksi besar. Kita harus melihat peta untuk membuat rute ke ujung alam semesta. Kamu ada di sini, di dekat galaksi Bima Sakti. Ini adalah bagian dari gugusan galaksi yang dinamakan Super Gugus Laniakea. Objek raksasa ini seperti jalan kecil di kota besar. Kalau diperkecil, kita akan melihat Super Gugus Centaurus Hydra. Ribuan galaksi di peta tampak seperti titik-titik kecil. Zoom out sampai maksimal. Inilah alam semesta kita yang bisa diamati. Kita mengira alam semesta tanpa batas, tapi kita mungkin punya bukti bahwa alam semesta ada batasnya. Di sini, 10 miliar tahun cahaya jauhnya dari rumah kita. Meski kamu bepergian dengan kecepatan cahaya, perjalanan ke sana akan butuh waktu 2 kali lebih lama dibanding umur planet kita. Selama masa itu, matahari akan memudar atau meledak seperti supernova, menghancurkan seluruh tata surya kita. Dan kalau kamu bisa berumur sepanjang itu lalu kamu pulang, kamu tidak akan bisa melihat galaksi kita lagi. Galaksi kita sudah lama bertabrakan dengan Andromeda dan telah melebur menjadi satu objek kosmik besar. Untunglah pesawatmu bisa membelokkan ruang waktu, sehingga perjalanan ini hanya butuh waktu beberapa detik saja. Boom! Selamat, kamu sampai di tujuan, yaitu Eridanus Super Void. Sebagian ilmuwan percaya lokasi ini adalah bukti tabrakan alam semesta kita dengan objek cukup besar sehingga meninggalkan bekas seluas itu. Eridanus Super Void adalah ruang kosong dan dingin seluas 1 miliar tahun cahaya. Jika kamu membayangkan ruang hampa ini sebagai cangkir, maka cangkir itu paling tidak bisa menampung 10.000 galaksi. Dan ruang ini muncul setelah kecelakaan berskala raksasa. Objek yang menabrak alam semesta kita adalah alam semesta lain. Ya, alam semesta lain mungkin saja ada. Bayangkan seluruh alam semesta kita sebagai gelembung raksasa yang berisi semua gugusan galaksi dalam alam semesta yang bisa diamati. Mungkin jumlah gelembung seperti itu tak terbatas dan mungkin saja terbentuk selama Big Bang. Alam semesta ini mungkin berbeda dengan alam semesta kita. Semesta itu mungkin punya galaksi dan nebula lain. Tapi gelembung-gelembung ini juga mungkin saja semesta paralel. Ini artinya, kalau kamu lebih memilih sereal daripada oatmeal di pagi hari, di alam semesta lain mungkin kembaranmu akan memilih oatmeal. Tiap pilihan yang kamu ambil punya konsekuensi yang sama sekali berbeda di dunia paralel. Dan karena jumlah serta pilihannya tak terbatas, jumlah semesta paralel bisa tak terhingga. Jadi seperti gelembung biasa, alam semesta kita punya dinding di dekat Eridanus Super Void. Dahulu kala, sebuah gelembung lain melayang melewati gelembung kita. Saat saling mendekat, medan gravitasi keduanya mulai berinteraksi. Dinding batas kita mulai berubah bentuk dan tertarik ke arah alam semesta lain. Hal yang sama juga berlaku di seberang sana. Lalu dinding kedua alam semesta ini bersentuhan. Tapi saat gelembung bergerak, koneksi tadi mulai putus. Dan semesta lain mengoyak sepotong besar alam semesta kita. Ruang hampa dingin terbentuk di lokasi tabrakan. Dan itulah Eridanus Super Void. Masalahnya adalah alam semesta tampak sama bagi pengamat, dari manapun sudut pandangnya. Misalnya, bayangkan sebuah bola basket yang melayang di udara. Kalau kita letakkan seekor semut di atas bola itu dan menyuruhnya mencari ujung bola, semut akan mulai mengitarinya seraya membuat lingkaran dalam jumlah tak terbatas. Tapi lanskap di sekitar semut tidak akan berubah. Yang dilihatnya hanya ufuk yang melengkung. Itu karena bola tetap sama dari sudut pandang manapun. Hal yang sama terjadi saat kita mencoba menemukan tepian alam semesta kita. Itu karena kita membayangkan dunia dalam bentuk 3 dimensi dan pandangan kita terbatas. Misalnya, kamu melihat sebuah persegi 2 dimensi biasa. Jika kamu menambahkan kedalaman dan mengubah sudut pandang, tada, jadilah kubus. Jika kita bisa melihat alam semesta dalam bentuk 4 dimensi, sebuah persegi mungkin akan tampak sangat berbeda. Tapi mungkin kita bisa meninggalkan gelembung kita. Kunci bepergian ke alam semesta lain bisa jadi ada dalam lubang hitam. Lubang hitam adalah salah satu objek paling misterius di alam semesta. Bobotnya sangat berat sehingga tidak hanya membelokkan ruang, tapi juga waktu.
Ini seolah kita meletakkan batu besar di atas jaring. Jaring akan mengendur dan makin kamu mendekati batu, makin dalam lengkungannya. Begitu berada dalam medan gravitasi lubang hitam, kamu tidak akan bisa meninggalkannya. Kita masih belum tahu apa sebenarnya yang berada di pusat lubang hitam. Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa lubang putih juga ada. Secara teori, seharusnya lubang putih terbentuk bersama lubang hitam. Sesuai namanya, lubang putih sangat berlawanan dengan lubang hitam. Tidak ada yang bisa mendekati lubang putih. Saat ini belum ada data tentang objek seperti itu, tapi teori relativitas umum menyatakan lubang putih memang ada. Ada juga teori bahwa lubang hitam adalah lorong menuju alam semesta lain. Saat memasuki lubang hitam, kamu bisa keluar di sisi lain melalui horizon peristiwa lubang putih. Jadi kamu melewati perbatasan alam semesta dan mendapati dirimu berada di dunia yang sama sekali berbeda. Tapi, kita mungkin punya bukti bahwa lubang putih itu ada. Di tahun 2006, para ilmuwan menemukan semburan energi di suatu tempat sejauh 1,6 miliar tahun cahaya dari bumi. Semburan ini unik, tidak seperti ledakan supernova atau menyatunya dua lubang hitam. Beberapa astronom percaya itu adalah peristiwa lahirnya lubang putih. Tapi karena tidak stabil, semburan itu segera hancur. Proses ini serupa dengan peristiwa terbentuknya seluruh alam semesta, Big Bang. Maka, ilmuwan menamakannya Little Bang. Seperti itulah awalnya, sekitar 13,8 miliar tahun lalu dan itu diketahui lebih dari 100 tahun lalu. Semua yang kita lihat di ruang angkasa sekarang, planet, asteroid, komet, bintang, awalnya tidak ada di sana. Pada 1920-an, para astronom memiliki gagasan bahwa dulu alam semesta hanya satu titik. Titik yang sangat panas, sampai triliunan derajat, tersusun rapat dan padat yang membentang dan meluas dengan sangat cepat. Sebuah materi yang mulai berterbangan ke segala arah dengan kecepatan cahaya pada satu momen tertentu. Big Bang itu benar-benar kacau, penuh partikel super kecil yang tercampur energi dan cahaya. Ya, kacau sekali. Tapi tetap saja, dalam menit pertama setelah Big Bang, cikal bakal dari semua yang akan muncul nantinya hampir selesai. Suhunya panas hanya pada saat ledakan dahsyat ini. Begitu perluasan dimulai, alam semesta mulai mendingin. Mirip dengan saat gas mendingin ketika kamu menyemprotnya dari kaleng aerosol. Selama proses itu, energi membeku seperti air yang membeku menjadi es. Di sini, energi murni membeku dan memadat menjadi materi. 1 menit setelah ledakan, proses pendinginan masih terjadi dengan sangat cepat dan terjadi di mana-mana sekaligus. Karena alam semesta tidak punya ujung. Semesta bukan sekedar titik padat lagi, dasar untuk perluasan lebih lanjut dan segala hal yang akan datang terbentuk. Ingat partikel kecil dari tahap ledakan pertama alam semesta tadi? Partikel-partikel itu kini mulai bersatu dan membentuk atom helium dan hidrogen. Pembentukan sebagian besar helium dan semua hidrogen di ruang angkasa butuh sekitar 3 menit. Kedua unsur ini adalah unsur paling umum dan materi dasar yang kemudian membentuk galaksi dan bintang pertama. Tapi hanya karena cikal bakalnya selesai, bukan berarti penciptaan alam semesta berhenti setelah beberapa menit pertama itu. Memang setelah itu tidak ada unsur baru yang tercipta selama jutaan tahun. Itu sebabnya versi awal alam semesta adalah helium, hidrogen, dan energi. Tapi pada akhirnya, atom perlahan mulai bersatu, yang menciptakan galaksi dan bintang setelah sekian lama. Awan helium dan hidrogen menyatu dan berubah menjadi bintang yang memiliki gaya gravitasi. Matahari juga terdiri dari 3/4 hidrogen, sementara sisanya helium. Seperempatnya ya? Yap, bener. Pada tahap berikutnya, beberapa unsur lain yang lebih berat mulai muncul juga seperti karbon, besi, oksigen, dan sebagainya. Bukan hanya proses kimia seperti unsur, bintang, atau planet baru yang bermunculan. Seluruh alam semesta meluas sejak terjadinya Big Bang. Para peneliti sadar galaksi lain bergerak menjauh dari galaksi kita. Hei, jangan gitu dong. Nanti kami nggak bisa menemukan kehidupan alien kalau kalian terus menjauh. Dan bukan hanya itu, galaksi paling jauh sebenarnya bergerak lebih cepat daripada galaksi yang dekat dengan galaksi kita, Bima Sakti. Alam semesta itu luar biasa, penuh rahasia, misterius, menyeramkan, dan super hening. Bayangkan dirimu melayang memakai baju astronot di atas bumi. Kamu hanya bisa mendengar suara napasmu. Tidak ada suara dari luar sana. Karena tidak ada atmosfer, suara tidak bisa merambat atau terdengar.
Omong-omong soal baju astronot, baju itu harganya sekitar 174 miliar rupiah loh. Kayaknya kita masih harus nunggu kalau mau chill di ruang angkasa. Merkurius adalah planet paling dekat dengan matahari. Jadi kamu mungkin mengira itu planet terpanas juga. Namun sebenarnya Venus yang memegang gelar planet terpanas di tata surya dengan permukaan mencapai suhu 450 derajat Celcius. Ya, oke lah. Merkurius tidak punya atmosfer yang bisa mengatur suhu. Jadi planet ini nggak bisa meraih gelar planet paling panas di tata surya. Venus juga punya hari yang cukup panjang. Satu hari di Venus sama dengan 243 hari bumi. Buat orang yang punya banyak kerjaan dan gak suka buru-buru, itu cocok banget. Namun, Venus mengorbit matahari dalam 225 hari bumi. Berarti 1 tahun di sana berlangsung 18 hari lebih sedikit daripada di Venus. Jadi kamu bisa ulang tahun 2 kali dalam sehari dong. 2 kali ulang tahun dalam sehari mungkin seru. Tapi kekurangannya, di Venus terjadi hujan asam sulfat dan salju logam. Gak seru lagi kan? Kalau bumi sih keren. Berumur 4,5 miliar tahun dan satu-satunya planet yang menopang kehidupan, bumi juga punya lebih banyak pohon daripada jumlah bintang di Bima Sakti. Totalnya 3 triliun pohon, sementara bintang hanya 100-400 miliar. Kita mungkin telah menghitung pohon, tapi tetap saja sedikit sekali yang kita tahu tentang laut kita. Hanya 5% lautan yang telah dijelajahi. Jadi kita tahu lebih sedikit tentang laut daripada tentang Mars atau bulan yang permukaannya sudah dipetakan penuh. Aneh rasanya luar angkasa hanya berjarak 100 km dari kita jika dihitung dari atas permukaan laut bumi. Kayaknya deket banget ya, kadang buat sarapan aku juga harus jalan sejauh itu. Tapi hanya 5% alam semesta yang terlihat dari bumi. 68%-nya adalah energi gelap, sementara 27%-nya materi gelap yang tidak bisa kita lihat dengan teleskop. Begitu dekat, tapi jauh. Kita akan selalu melihat sisi bulan yang sama dimanapun posisi kita di bumi. Bulan berputar pada porosnya dengan kecepatan yang sama saat dia mengelilingi bumi. Ini disebut penguncian pasang surut. Matahari terbenam di Mars warnanya biru loh. Itu terjadi karena debu halus di planet merah ini memiliki ukuran yang sempurna untuk memungkinkan cahaya biru masuk ke atmosfer Mars. Jadi cahaya biru itu tersebar lalu mendekat ke arah laju matahari tidak seperti cahaya warna lain. Alam semesta penuh dengan keajaiban dan salah satunya adalah planet yang terdiri dari berlian. Wow! Ukurannya 2 kali lebih besar dari bumi dan para ilmuwan percaya planet itu sebagian besar tertutup berlian dan grafit. Untuk pergi ke sana, kamu mungkin butuh baju astronot yang mahal banget itu, juga pesawat luar angkasanya. Tapi kalau aja nih, kamu berhasil pergi ke sana dan kembali, kamu mungkin bisa balik modal. Para ilmuwan juga punya beberapa prediksi tentang akhir dari segalanya. Astaga, kalian siap? Pada tahap awalnya, seluruh alam semesta padat dan rapat. Jadi semesta itu sangat-sangat tebal. Tapi setelah kira-kira 400.000 tahun, alam semesta terus meluas yang membuatnya lebih transparan. Cahaya yang terpancar kuat itu kita kenal sebagai radiasi latar belakang gelombang mikrokosmis atau CMB. Wujudnya seperti saat kamu menyalakan TV di saluran kosong. Saat kamu melihat titik-titik statis hitam putih yang bergerak di layar. Seperti itulah CMB dan cahaya dari semua energi yang dilepaskan pada saat Big Bang. CMB masih ada. Para astronom bisa melihatnya lewat teleskop gelombang mikro. Meluas dan tak pernah berhenti, alam semesta masih melebar setiap detik pada kecepatan luar biasa, sehingga menyebabkan benda di ruang angkasa selalu saling menjauh. Cepat sekali menjauhnya. Kita tahu karena matahari dari galaksi lain tampak lebih merah dari seharusnya. Ini disebut pergeseran merah, dan ini terjadi saat sumber cahaya bergerak menjauh dari orang yang mengamatinya. Lalu ada gravitasi. Gravitasi menarik semua benda di alam semesta ke satu sama lain. Ini menjadi alasan planet-planet terus mengelilingi matahari atau kenapa tata surya kita mengelilingi pusat Bima Sakti. Itu sebabnya kita menginjak tanah, sementara di ruang angkasa kita melayang karena tidak ada gravitasi di sana. Dengan mengingat ini, para ilmuwan punya gagasan bahwa kelak alam semesta akan bergerak ke arah berlawanan dan mulai menyusut kembali, yang akan kita kenal sebagai Big Crunch atau remukan besar. Terjadi atau tidak, semua bergantung pada tipe alam semesta kita.
Jika terbuka, alam semesta akan terus meluas dan tidak akan ada yang menghentikannya. Tapi seiring waktu saat semesta meregang, kepadatannya akan menjadi sangat rendah. Sampai galaksi tak akan bisa membentuk bintang baru dan bintang yang sudah ada akan punah. Saat ruang angkasa kehilangan semua cahaya dan panasnya, kehidupan akan musnah. Alam semesta akan terus dingin dan akan terus meluas menjadi kegelapan tak berujung. Lalu, entah ada Big Crunch atau tidak, boom, semuanya hilang. Hey, untungnya masih ada miliaran tahun lagi ya. Mungkin kamu masih, tapi aku udah nggak ada. Hehe. Soalnya aku mau pensiun. Butiran pasir ini memang super duper kecil, cuma berdiameter sekitar 2 mm. Yuk kita bayangin bumi kita sebesar itu, ukurannya nggak sampai segitu kok kalau kita melihatnya dalam skala kosmik. Nah kan, kita ini cuma butiran debu di semesta yang luas. Jangan sombong, oke? Nggak percaya? Tonton terus videonya sampai habis ya. Bulan akan ada di sekitar sini, jaraknya sekitar 5 cm, dan ukurannya sekitar sepertiganya butiran pasir. Tapi ini cuma perkiraan loh ya, jadi anggaplah begitu. Yuk lanjut lagi, coba tebak, tetangga terdekat bumi selain bulan tuh apa ya? Ya, bener banget, Venus. Planet ini dijuluki sebagai kembaran bumi karena ukuran dan masanya kurang lebih sama. Oke, taruh dulu butiran pasirnya di sini sebagai Venus. Untuk memperkirakan jaraknya, kita perlu berjalan agak jauh lagi, sekitar 6 meter dari butiran pasir yang tadi kita anggap sebagai bumi. Itu pun masih jarak terdekatnya loh. Oke sip, catat. Planet berikutnya yaitu Merkurius. Ukurannya setengah kalinya bumi. Kali ini kita pakai butir garam aja deh, biar lebih bervariasi. Menurutmu, seberapa jauh sih lokasinya dari si tetangga Venus? Kalau segitu belum cukup lah. Ya, kira-kira ada di sini, sejauh hampir 8 meter, hampir seukuran bus tingkat London. Kita tahulah ya, jarak Merkurius paling dekat dengan matahari. Jadi, yuk kita lihat dulu bintang besar dan perkasa ini. Anggaplah ukurannya sebesar batu, dan diameternya kira-kira 20 cm. Sip, ukuran segitu udah pas kok. Harus ditaruh di mana nih? Oke, sebaiknya ambil satu bus tingkat tadi plus berbagai benda-benda lain. Karena kalau dari Merkurius akan sejauh 9 meter, jelas lebih jauh dari Venus. Jalan kaki dari titik ini menuju bumi pun sudah bikin gempor loh, karena hampir sejauh jarak 2 base di lapangan bisbol. Wah, mantul ya. Tapi itu belum seberapa. Oke lah, kita menjauh dari matahari dan menuju Mars aja kalau gitu. Ukurannya 2 kali lebih kecil dari bumi. Kali ini kita pakai biji cabai merah saja. Perjalanan ke planet merah ini bahkan lebih jauh dari jarak Merkurius ke matahari, melebihi 10 meter. Ya, kira-kira di sini lokasinya. Nah, siap-siap ya, akan ada fenomena keren. Kita melintasi sabuk asteroid untuk mencapai Jupiter. Jaraknya sekitar 84 meter, hampir setinggi patung Liberty. Planetnya sendiri malah cuma seukuran buah anggur atau berdiameter 2,5 cm. Oke, ambil lagi buah anggur yang lebih kecil, lalu kita perlu berjalan sampai sejauh 100 meter. Itulah jarak dari Jupiter menuju Saturnus. Apa kamu masih bisa melihat batu yang tadi kita anggap sebagai matahari? Enggak kan? Kalau kamu naik ke puncak jembatan Golden Gate di California, lalu menarik garis dari titik terendah menuju titik tertingginya, maka kamu akan tahu jarak antara Saturnus dan Uranus, planet ke-7 di tata surya kita. Bisa kamu amati kan? Jaraknya terus menjauh dan perjalanan kita masih panjang. Oke lah, mending kita lanjut ke Neptunus, saudaranya Uranus. Meskipun keduanya bertetangga, kita perlu berjalan 250 meter lagi untuk sampai ke tujuan. Nah, untuk memahami skalanya, coba deh jajarkan 5 kolam renang ukuran Olimpiade. Tujuan kita selanjutnya, Pluto yang sudah dicoret dari kakak tata surya kita. Higgs. Kalau dari matahari, jaraknya ini perlu ditambah lagi dengan 4 kolam renang ukuran Olimpiade. Ukurannya yang 6 kali lebih kecil dari bumi, bisa kita gambarkan sekecil butiran merica. Saatnya memasuki bagian yang sulit dibayangkan. Yuk kita balik lagi ke matahari, lalu mulai perjalanan lagi dari sana. Apa kamu masih ingat jaraknya? Lebih dari 800 meter. Nah, untuk menempuh perjalanan dari sini menuju batas dalam tata surya, kita perlu mengelilingi seantero planet sebanyak 4 kali. Bayangin aja, matahari yang kita lihat ini masih dalam skala sebesar batu yang diameternya 20 cm. Kemudian, kita akan berada di sabuk besar berupa bongkahan es yang melayang-layang. Awan Oort. Lebar sabuk ini melebihi tepi luar planet kita. Sulit juga kalau mau membandingkannya.
Oke lah, coba dulu aja. Ambil 3 batu sebesar matahari kita, lalu jejerkan di sini. Nah, coba bayangin, masing-masing batu ini seukuran matahari yang sebenarnya. Itulah diameter awan Oort yang melingkari seluruh tata surya kita. Kalau kita memasukkannya ke skala awal tadi, matahari tidak akan terlihat karena cuma sebesar atom. Kita mulai dari awal ya. Bola batu ini punya volume ruang yang masih misterius. Radiusnya kira-kira 1 tahun cahaya, anggaplah 1 cm. Nah, dari sinilah titik awal kita. Sistem bintang yang paling dekat dari sini yaitu Alpha Centauri dan jaraknya sekitar 4 cm. Di dalamnya ada 3 bintang. Setidaknya ada 1 planet yang kemungkinan laik huni dan dalam skala ini sistemnya masih terlalu kecil. Tapi mari kita asumsikan lagi kalau butiran pasir ini sudah cukup. Saatnya melanjutkan perjalanan. Tujuan kita selanjutnya adalah tepi galaksi Bima Sakti. Galaksi kita ini berdiameter sekitar 100.000 tahun cahaya. Lokasi kita kan lumayan dekat dari pusatnya, maka perjalanan ke sana cuma perlu waktu selama 50.000 tahun cahaya. Pada skala super kecil ini, ukurannya akan menjadi 500 meter, kurang lebih sama dengan tinggi menara CN di Toronto. Tetangga terdekat kita dari sini yaitu galaksi Andromeda. Suatu hari nanti, entah kapan, galaksi Andromeda akan bertabrakan dengan Bima Sakti. Nah, untuk sampai ke sana, kita harus menempuh perjalanan hampir sejauh 25 km. Setara dengan 2,5 juta tahun cahaya dalam hitungan normal. Tambahin dikit ya, jarak segitu setara dengan 2,5 kalinya tempat terdalam di Palung Mariana, Challenger Deep. Akhirnya kita bisa membandingkan objek yang skalanya lebih besar, NGC 604, nebula bintang di galaksi Triangulum. Kalau ditarik dalam satu garis lurus, kita cuma perlu menempuh jarak sejauh 2 km dari tempat kita sekarang. Oke deh, yuk langsung aja. Nebula ini berdiameter sekitar 1.500 tahun cahaya. Skalakan saja menjadi 15 meter. Itu sih setinggi gedung 5 lantai. Mundur dulu sedikit yuk, sekitar 800 meteran untuk melihat objek lain. Diameternya hampir sepanjang pesawat Boeing 747. Objek ini ternyata juga termasuk galaksi loh, lebih tepatnya galaksi Katai. Messier 32 berdiameter 6.500 tahun cahaya dan mengorbit galaksi Andromeda sebagai satelit. Sebetulnya sih keduanya saling mengitari dan Messier tertarik oleh gravitasi saudaranya yang lebih jumbo. Mau nggak ku ajakin ke tempat yang paling menakjubkan seumur hidupmu? Oke, siap-siap ya. Kita akan membahas soal jarak dan ukuran yang kelihatannya mustahil. Kembali lagi ke batu-batu yang tadi kita susun, tata surya kita. Nah, kita naik dan menjauh lagi dari sistem bintang itu sampailah di galaksi Bima Sakti. Lebarnya 1 km. Naik terus dan kita bisa lihat kekosongan besar di sekitar galaksi yang telah kita lalui. Area ini membentang sejauh 25 km. Lalu, ada juga galaksi dan galaksi Katai yang mengelilinginya. Letaknya ada di dekat galaksi kita, ada Andromeda dan teman-temannya. Kita masih melambung dan akhirnya bisa melihat seluruh grup lokal yang merupakan gugus galaksi. Bima Sakti saja tidak sampai 1%-nya loh, diameternya 100 km. Naik lagi, sampailah di Laniakea Supercluster dengan cahaya benderangnya. Supercluster ini menaungi grup lokal. Dari sini, galaksi kita bahkan tidak terlihat karena diameternya sekitar 5.200 km. Lebih jauh dari jarak antara Los Angeles dengan New York. Sabar dulu, ini belum selesai loh. Kita semakin melambung dan terus meninggi hingga terlihat tembok besar Bose. Supercluster ini terlampau jauh dari galaksi kita dan pada skala ini diameternya sekitar 10.000 km. Bahkan jauh lebih panjang dari tembok besar Tiongkok dan semua cabangnya. Pantesan aja namanya Bose. Kita sudah sampai di angkasa luar dan model seluruh galaksi kita ada jauh di bawah sana. Semuanya tidak terlihat kecuali dengan bantuan teleskop. Wah, ini nih objek terbesar di alam semesta yang bisa diamati. Tembok besar Hercules Corona Borealis. Pada skala saat ini, jaraknya sejauh 100.000 km dari bumi atau 1/4 kalinya menuju bulan. Diameternya juga sama, sehingga perlu 1/4-nya lagi. Di luar sana ada triliunan galaksi, nebula, dan bintang. Kemungkinannya juga hampir tak terbatas, tapi semesta selalu berkembang.
Prosesnya masih terus berlangsung. Manusia terbang sampai keluar bumi supaya bisa melihatnya dari kejauhan. Planet kita bersinar terang bagai lampu hias. Kota-kota besar terlihat mirip titik kuning di malam hari. Dan di siang hari, kita bisa mengamati struktur unik seperti pulau berbentuk pohon palem di Uni Emirat Arab atau tembok besar Tiongkok yang membentang di seantero negeri. Begitulah cara manusia membuktikan eksistensinya. Oke lah, yuk arahkan teleskopnya ke planet lain. Di Mars, cuma ada gurun kosong tanpa tepi. Kalau di Venus, ada batu dan gunung berapinya. Saat kita melihat keluar angkasa nun jauh di sana, semua planet begitu kosong dan terbengkalai tanpa jejak peradaban sama sekali. Banyak orang meyakini ada kehidupan lain yang mirip dengan di bumi. Nah, ini galaksi kita. Di dalamnya terdapat miliaran bintang yang serupa dengan matahari. Dan ini seluruh alam semesta yang bisa teramati. Di sini ada miliaran galaksi serupa. Jumlah total bintangnya sulit diprediksi. Dan di dekat masing-masing bintang bisa saja ada planet like Huni. Kemungkinan kita belum bisa menemukan kehidupan di planet lain karena lokasinya jauh di bawah permukaan. Misalnya saja Europa. Salah satu satelit Jupiter ini sedikit lebih kecil dari bulan dan strukturnya menyerupai telur rebus. Permukaan Europa berupa kerak es yang keras. Tapi kalau permukaannya dibor lumayan dalam, akan ada inti Europa yang berwujud cair. Jupiter dan satelitnya sangat jauh dari matahari, sehingga suhunya sangat dingin, yaitu sekitar minus 170 derajat Celcius. Di sana, air akan langsung berubah wujud menjadi es. Meski begitu, gaya gravitasi Jupiter sangat kuat. Karena itulah di Europa ada banyak gesekan, dan intinya juga makin panas. Karena terkena panas, esnya mencair, dan kemudian terbentuk lapisan air melimpah di bawah permukaannya. Kita tahulah ya, air merupakan dasar dari semua kehidupan. Bisa jadi di dalam lautan Europa juga ada bakteri sederhana. Siapa tahu kan di luar sana memang ada kehidupan. Mungkin ada ikan yang berpenampilan unik karena gravitasinya lemah. Ikan yang hidup di sana juga kelihatan beda. Mungkin ada juga paus pemakan plankton. Pada tahun 2009, para ilmuwan menemukan GJ1214. Seluruh area di planet ini diselimuti lautan dan jaraknya sekitar 40 tahun cahaya dari bumi. Sekitar 75% masanya berupa air, tapi suhunya super ngebul. Sampai-sampai airnya akan langsung menguap dan berubah wujud menjadi air super cair. Di planet ini ada banyak sekali uap yang kepadatannya mirip dengan air. Dalam kondisi seperti ini, kehidupan gak akan bisa terbentuk. Namun begitu, para ilmuwan baru saja menemukan sekitar 24 planet yang kondisinya lebih baik daripada di bumi. Mereka menamakannya super habitable atau sangat like Huni. Semua planet ini mengorbit bintang jauhnya di zona like Huni. Jarak planet dan bintang induknya sangat pas. Kalau di tata surya kita, Venus, Bumi, dan Mars masuk dalam zona ini. Planet yang termasuk super habitable harus 10% lebih besar dari bumi dan gravitasinya juga harus lebih kuat supaya atmosfernya lebih padat. Kalau suhunya 8 derajat lebih tinggi dari suhu bumi, planet ini akan lebih lembab sehingga organisme bisa hidup di sana. Semua planet ini memang memenuhi kriteria sebagai super habitable, tapi para ilmuwan belum bisa memastikan kalau di sana memang ada kehidupan. Ciri utama adanya peradaban maju yaitu gelombang radio. Oke, gini ya, semisal ada planet like Huni mirip bumi. Setelah evolusi, makhluk cerdas seperti manusia muncul di planet ini. Tubuhnya jauh lebih tinggi karena gravitasi di sana lemah. Matanya juga beradaptasi dengan cahaya bintang lain yang jauh lebih terang dari matahari. Maka lambat laun peradaban ini harus menggunakan gelombang radio untuk saling berkomunikasi. Gelombang ini ibarat suara lantang yang keluar dari pengeras suara. Manusia di bumi sangat mengandalkan gelombang radio dan pancarannya lumayan kuat. Kalau di planet tetangga ada teleskop radio, penghuninya pasti akan tahu kehidupan di bumi memang sedang berkembang. Sejumlah teleskop radio di bumi telah diarahkan keluar angkasa menunggu sinyal dari alien. Dan sampai saat ini kita belum menerima sinyal apapun. Tapi bukan berarti nggak ada planet yang memancarkan gelombang radio loh ya. Kita perlu mempertimbangkan jarak. Oke, kita perlu terbang sejauh 200 tahun cahaya menuju bintang lain. Semisal ada planet X yang memang punya kehidupan. Peradabannya cukup maju dan penghuninya memanfaatkan gelombang radio. Mereka mengirimkan gelombang pertamanya keluar angkasa dan teleskop radio kita baru bisa menerimanya 200 tahun kemudian. Begitupun dengan sinyal yang dikirim dari bumi menuju planet tersebut. Komunikasi radio di bumi baru muncul sejak tahun 1895. Jadi, sinyal radio kita baru
akan sampai di planet X pada tahun 2095 dan saat itulah alien akan mendengarkan suara kita. Tapi bunyi ini nggak akan berlangsung lama karena tiap tahun teknologi kita semakin canggih. Kita mulai menggunakan komunikasi seluler, TV kabel, dan serat optik sehingga volume spektrum radio di bumi menurun. Dalam sekejap saja planet lain pun nggak akan bisa mendeteksinya lagi. Begitupun saat sinyal dari sana dipancarkan ke bumi. Jadi gelombang radio yang berasal dari peradaban lain hanyalah bunyi ping singkat pada skala kosmik dan kita nggak bisa langsung menyimpulkan kalau gelombang radionya diam, berarti kehidupan di luar angkasa memang nggak ada. Sebagai solusi, kita perlu bikin teleskop raksasa yang bisa mengambil foto langsung dari planet yang mungkin berpenghuni. Dengan memperbesar fotonya, kita akan bisa melihat kota asing dengan bangunan tinggi dan banyak antena. Tapi sampai saat ini, kita belum bisa mengamati sampai ke situ. Kita bisa aja kan memotret Mars dan satelitnya, tapi kualitas gambarnya malah mengecoh. Misalnya saja, Sidonia, kelihatannya kayak ada bentuk wajah manusia di planet merah. Hal ini langsung dihubung-hubungkan dengan peradaban kuno di Mars yang telah membuat patung atau tugu. Teori yang lebih bombastis justru menyatakan objek ini sebagai fosil manusia raksasa yang seluruh tubuhnya terkubur di bawah pasir. Padahal sebenarnya itu cuma bukit. Angin kencang telah menghasilkan cekungan di area bukit, lalu sebagian orang menganggapnya sebagai mata dan mulut manusia. Contoh lainnya yaitu monolit di Phobos, satelit Mars. Ada rumor yang menyatakan kalau di Phobos terdapat batu halus raksasa hampir setinggi piramida Khufu. Kemudian muncul banyak teori soal peradaban yang membangunnya. Tapi ternyata objek itu cuma batu. Banyaknya bintang dan planet sangat memungkinkan adanya kehidupan lain di luar sana. Kenapa makhluk luar angkasa nggak datang ke bumi aja? Kalaupun memang ada, mungkin karena kita telah mengira proses perkembangan kehidupan di seluruh alam semesta berlangsung dalam skenario yang sama. Bentuk kehidupan sederhana muncul, kemudian terjadi evolusi, lalu peradaban kian maju dan teknologinya makin canggih. Nah, sama seperti di bumi, di planet lain pun juga terjadi bencana yang kemudian memicu kepunuhan massal. Contohnya meteorit. Mungkin suatu peradaban di luar sana telah siap menjelajahi luar angkasa, tapi kemudian ada meteorit besar sama seperti petaka yang telah memusnahkan dinosaurus dari bumi. Lalu kehidupan di sana dimulai lagi dari nol. Selain itu, semakin maju suatu peradaban, semakin riskan juga mereka akan terpuruk dalam kehancuran. Kemungkinannya, para ilmuwan yang lagi bereksperimen dengan mesin seperti Large Hadron Collider tiba-tiba menciptakan lubang hitam. Objek ini kemudian menelan semua benda lain di sekitarnya dan terus membesar. Seluruh kota yang berteknologi super canggih plus seisi planet akhirnya lenyap. Kemungkinan lainnya misalnya perjalanan melalui wormhole atau lubang cacing. Terowongan dalam ruang waktu ini bisa menghubungkan alam semesta yang berlainan. Alien bisa saja melakukan perjalanan melewati lubang ini, kemudian nggak tertarik lagi untuk kembali ke habitat asalnya. Tapi bisa juga sih kehidupan di bumi memang unik. Lokasi tata surya kita sudah sangat pas di galaksi Bima Sakti. Di galaksi ini, ledakan supernova terus-terusan terjadi. Radiasi yang dihasilkan bisa menghancurkan berbagai objek hingga sangat jauh. Tapi tata surya kita terletak di orbit galaksi yang sangat pas, sehingga bisa terlindung dari ledakan tersebut. Faktor lainnya yaitu bulan. Menurut teori pembentukan bulan, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, meteorit seukuran Mars menabrak bumi. Kalau arah benturannya lurus, bumi bisa-bisa hancur lebur. Dan kalau meteorit itu cuma nyerempet bumi, serpihannya akan berterbangan di angkasa. Tapi titik benturannya sangat tepat sasaran, sehingga sebagian meteorit tetap berada di orbit bumi, lalu menghasilkan bulan. Satelit alami kita kemudian menstabilkan rotasi bumi dan memanaskan intinya dengan gaya gravitasi. Baru kemudian bumi menghasilkan medan magnet yang bisa melindungi kita dari angin surya. Ilmuwan lain meyakini biokimia dari bentuk kehidupan di luar bumi bisa saja berlainan. Komponen utama di tubuh kita terdiri dari karbon dan air. Tapi karbon bisa diganti dengan silikon atau fosfor, dan air bisa diganti dengan amonia atau metana. Atom-atom ini bisa membentuk molekul dengan rupa yang berbeda, kemudian menyatu dan menghasilkan organisme hidup. Kalau unsur pembentuknya seperti ini, bentuk kehidupannya juga tentu berlainan dari bumi. Lihat langit di malam berbintang. Kamu akan melihat ribuan titik kecil di sana. Kayaknya titik-titik itu tetap di satu tempat, tapi sebetulnya selalu bergerak.
Dalam 100.000 tahun, nggak akan ada lagi rasi bintang dengan bentuk atau pola yang sama dengan yang kita kenal sekarang. Dan pikirkan semua katai merah, bintang kecil, planet, benda angkasa yang nggak tampak tanpa alat bantu pandang. Bintang-bintang katai merah itu keren banget loh. Biasanya berukuran sekitar setengah dari matahari kita. Dan intensitas cahayanya 1/10-nya. Mungkin katai merah bukan yang paling terang di langit, tapi umurnya bisa sangat panjang. Reaksi fusi nuklir terjadi jauh di dalam inti bintang. Itu yang membuatnya bersinar. Bintang-bintang besar melepaskan sejumlah besar energi, membakar bahan bakar bintangnya. Tapi, bintang semacam itu cenderung menghabiskan semua bahan bakarnya cuma dalam beberapa juta tahun. Bintang-bintang kayak matahari kita biasanya hidup sampai 10 miliar tahun. Tapi, katai merah nggak memakai bahan bakar sebanyak itu. Sinarnya nggak begitu terang dan nggak butuh banyak energi untuk mendukung keberadaannya. Katai merah mirip mobil hemat energi. Karena itu, bisa bertahan sampai ratusan miliar tahun. Sebagian katai merah terkecil mungkin hidup sampai 10 triliun tahun. Sebagian besar hidrogen dalam bintang mirip matahari, tetap tak terpakai. Gas ini lebih banyak terdapat di atmosfer dibanding dalam inti bintang tipe itu. Artinya, hidrogen nggak terlibat dalam reaksi fusi. Lain halnya dengan katai merah. Katai merah mengedarkan plasma di seluruh bintang. Bintang ini menarik hidrogen baru dari lapisan luar ke dalam intinya. Itu yang membuat reaksi fusi tetap berjalan. Suatu hari, jauh di masa depan, bintang-bintang seperti matahari kita akan kehabisan bahan bakar dan mati. Alam semesta akan penuh katai merah kecil. Mereka nggak akan punya cukup energi untuk bersinar dan menerangi ruang di sekitarnya. Keturunan kita, kalau ada, akan mewarisi alam semesta gelap dan redup. Ketika menua, matahari akan membesar sehingga akan menghancurkan planet-planet di dekatnya. Pertama, Merkurius, lalu Venus, lalu kita. Di sisi lain, mungkin bumi akan bertahan, tapi kemungkinannya kecil dan nggak lama. Matahari akan membakarnya sampai garing ketika planet kita mendekat. Planet-planet luar tata surya juga akan selamat, tapi mereka akan bergerak makin jauh memasuki ruang angkasa. Matahari akan kehilangan sebagian masanya saat ukurannya membesar. Tarikan gravitasinya menentukan orbit planet-planet. Ketika bintang kita menjadi kurang masif, gravitasinya juga akan melemah. Dan planet-planet luar nggak akan punya ikatan kuat dengan matahari. Tata surya kita nggak terisolasi. Ada banyak bintang lain dalam galaksi kita. Dalam 30 miliar tahun, bintang-bintang yang beredar di dekatnya akan mengacau planet luar, lalu dengan cepat melontarkan semua planet terbesar keluar dari tata surya. Planet terakhir akan tinggal agak lebih lama, mungkin 100 miliar tahun. Tapi planet ini pun lambat laun akan ditendang dari tata surya. Ada teori yang mengatakan bahwa kita memperoleh sebagian besar air di planet ini dari meteorit dan komet bermuatan es, juga bola es dan debu beku. Ketika mereka menabrak bumi muda, mungkin mereka membawa air yang diperlukan untuk pembentukan kehidupan. Tapi, objek yang mungkin telah membentuk kehidupan di bumi juga bisa menjadi akhir dari planet kita. Bukan seandainya, tapi lebih pada kapan. Dan ilmuwan berpikir sangat mungkin asteroid atau komet yang cukup besar akan menyapu kehidupan di bumi dan menghantam planet kita. Tapi, ini akan terjadi di masa depan yang jauh. Dan syukurlah, kita punya teknologi untuk memprediksikan hal-hal seperti itu dan bereaksi tepat pada waktunya. Tapi, ada tabrakan kosmik lain yang nggak bisa kita hindari, apapun yang kita lakukan. Andromeda, galaksi tetangga kita, sedang bergerak 110 km per jam ke arah tata surya. Jarak antara Bima Sakti dengan Andromeda sejauh 2,5 juta tahun cahaya. Jadi, tetangga kita belum akan segera melalui jarak itu. Tabrakan baru akan terjadi dalam waktu sekitar 4 miliar tahun. Tabrakan antara dua galaksi seperti itu bisa menyebabkan kekacauan besar bagi keturunan kita kalau masih ada yang tinggal di bumi. Kedua galaksi akan bergeser saling melewati, lalu keduanya akan berpisah sampai gaya gravitasi mulai menarik keduanya. Ketika menyatu, kedua galaksi akan kehilangan strukturnya yang mirip cakram, lalu membentuk satu galaksi elips besar. Galaksi ini bahkan sudah punya nama panggilan, Milkomeda. Bima Sakti yang kita kenal sekarang nggak akan ada lagi.
Ruang angkasa selalu bergerak berubah secara konstan. Ilmuwan memiliki beberapa skenario tentang apa yang mungkin terjadi pada alam semesta di masa depan. Nomor 1, robekan besar. Teori ini menyatakan alam semesta akan meluas tak terbatas. Di satu titik, gaya perluasan itu akan lebih kuat dari gaya gravitasi yang menyatukan semuanya. Jika ini terjadi, semua galaksi, bintang, lubang hitam, dan benda antariksa lain termasuk bumi akan terkoyak. Alam semesta akan menjadi sekumpulan partikel lepas sampai sekitar 5 miliar tahun lalu. Alam semesta meluas perlahan karena tarikan gravitasinya yang kuat. Lalu pertumbuhannya makin cepat. Sebagian ahli bilang hal ini terjadi karena dampak energi gelap. Energi gelap adalah energi misterius yang menyusun hampir 70% alam semesta kita. Kekuatan ini mendorong alam semesta untuk meluas lebih cepat, bukan melambatkannya. Jadi, dalam skenario robekan besar, energi gelap akan unggul atas gravitasi, hingga pada titik bisa mengoyak atom-atom secara individu. Skenario nomor 2, remukan besar. Ada kemungkinan alam semesta akan mencapai titik di mana ia akan berhenti meluas. Gravitasi akan menjadi kekuatan dominan. Bahkan, mungkin gravitasi akan membalikan perluasan alam semesta. Lalu, jagat raya akan mulai menyusut, hingga semua planet, bintang, bahkan seluruh galaksi bertabrakan. Akhirnya, seluruh alam semesta akan runtuh. Begitu semuanya memadat jadi satu titik yang kecilnya tak terbatas. Disebut remukan besar. Mungkin alam semesta akan mulai meluas lagi. Teori nomor 3, pembekuan besar. Dalam skenario ini, entropi akan berkembang sampai nilai maksimalnya. Pada dasarnya, entropi adalah gagasan bahwa semua yang di alam semesta mengalami ketidakteraturan pada suatu titik. Begitu entropi sudah maksimal, panas dalam sistem akan menyebar rata. Kemudian, alam semesta akan lenyap karena tak akan ada lagi ruang bagi panas. Gerakan mekanik apapun di alam semesta akan berhenti. Jagat raya akan sangat kosong. Dan gas akan sangat tipis hingga nggak ada bintang baru yang bisa terbentuk atau bersinar lagi. Di alam semesta itu, waktu cuma sekedar ruang kosong tanpa akhir. Tak ada yang terjadi dengan planet, bintang, atau makhluk hidup. Seluruh alam semesta membeku, gelap, dan tak bergerak karena nggak ada energi yang bisa membuat benda bekerja lagi. Bermiliar-miliar tahun setelah bintang terakhir terbakar habis dan pudar, lubang hitam akan mengirim pesan alam semesta telah berakhir. Lubang hitam adalah area dengan gaya tarik gravitasi yang sangat kuat, begitu kuat hingga nggak ada yang bisa lolos darinya. Lubang hitam bisa semasif 100 matahari, sedang lubang hitam supermasif masanya bisa melebihi 1 miliar matahari. Kamu bisa menemukan lubang hitam sebesar itu di pusat kebanyakan galaksi. Seperti semua yang lain, lubang hitam juga akan berakhir. Tapi saat momen itu tiba, lubang hitam nggak akan lenyap begitu saja. Lubang hitam akan hilang dengan ledakan besar kembang api yang menerangi alam semesta dalam momen-momen terakhir keberadaannya. Ini akan menjadi akhir dari seluruh era. Lubang hitam biasanya bertahan dengan menelan bintang dan gas yang mendekatinya. Kerakusannya adalah fitur utama yang memberitahukan keberadaannya. Seringnya ada piringan akresi di sekelilingnya. Piringan ini tersusun atas semua materi dan partikel yang telah dikoyak dan ditarik masuk. Mirip air ketika berpusar memasuki lubang drainase. Ketika materi dan partikel mendekat, mereka akan bergerak makin cepat. Ini menghasilkan panas yang membuat piringan akresi bersinar, yang sekali lagi memberitahukan keberadaan lubang hitam. Ya, lubang hitam memang nggak begitu lihai main petak umpet. Benda-benda yang melintasi horizon lubang hitam yang juga disebut point of no return akan hilang selamanya. Tapi, Stephen Hawking berteori bahwa kamu mungkin bisa lolos dari lubang hitam. Ada partikel bergerak bahkan di ruang hampa. Misalnya, sebuah partikel memiliki energi positif dan yang lain negatif. Keduanya mendekati lubang hitam. Salah satunya mungkin akan jatuh ke dalam, sedang yang satunya akan lolos. Itu artinya
Lubang hitam telah memancarkan partikel itu, dan partikel ini telah mengambil sebagian massanya yang bisa menyebabkan lubang hitam mulai menyusut. Ketika mulai menguap, lubang hitam kehilangan massanya dan pelan-pelan mengecil. Makin banyak partikel mulai meninggalkannya, hingga semua energi yang tersisa lenyap sama sekali. Dalam bersepuluh detik terakhir, akan ada kilatan energi dan cahaya raksasa di area antariksa yang sangat sempit. Lalu, semuanya tiada. Dengan sedotan raksasa di tanganmu, kamu mulai meniup Saturnus hingga membesar, makin besar, dan terus membesar. Segitu cukup. Lalu tambahin juga cincin raksasa. Beres. Ini adalah Super Saturn, alias Saturnus yang disuntik steroid. Objek antariksa ini ditemukan para ilmuwan pada tahun 2012 dan diberi nama J1407b. Para astronom masih belum tahu banyak soal planet ini, mungkin raksasa gas, mirip Jupiter atau Saturnus di tata surya kita. Kalau memang begitu, berarti permukaannya nggak padat, dan saat menapakkan kaki di situ, kamu akan jatuh sampai ke intinya. Tapi planet ini mungkin termasuk katai coklat, yang berada di tengah-tengah planet besar dan bintang. Objek semacam ini harus cukup berat agar bisa melakukan reaksi termonuklir, seperti yang terjadi di dalam bintang. Tapi kekuatan reaksi katai coklat belum mampu membuatnya bersinar dan memancarkan panas. Terlebih dulu kita perlu ngebandingin ukuran dan berat J1407b ini dengan bumi. Kalau ditimbang, bumi kita akan seberat 6 kali 10 pangkat 21 ton. Diameter planet kita sekitar 12.700 km. Sekarang lanjut ke Jupiter, planet terbesar di tata surya. Diameternya 11 kali lipatnya bumi dan beratnya 318 kali lipat. Kalau Jupiter menjadi ember, kita bisa masukin 1321 bumi ke dalamnya. Dan ini dia planet utama kita kali ini, Super Saturn. Ukurannya hampir 20 kali lipatnya Jupiter dan beratnya 6.360 kalinya bumi. Planet ini punya cincin yang sangat besar. Dan kalau berada di tata surya kita, cincinnya akan membentang sampai setengah kali jarak bumi ke matahari. Dan kalau Super Saturn ini menggantikan Saturnus asli kita, cincinnya bisa diamati dengan mata telanjang karena ukurannya lebih besar dari bulan purnama. Diperkirakan proses pembentukan cincin ini sama seperti cincin Saturnus kita. Menurut salah satu teori, cincin ini berasal dari sisa satelit yang pernah berada di area tersebut. Orbitnya nggak stabil, dan seiring berjalannya waktu, satelit ini hancur oleh gaya pasang surut kuat dari planet yang dikelilinginya. Serpihan kecil yang dihasilkan kemudian menempati posisinya sendiri di orbit raksasa dan saling berbenturan seperti sedang di blender. Setelah beberapa saat, cuma ada partikel debu dan es yang bergerak di sekitar planet raksasa ini. Teori lain menyatakan, cincin ini muncul setelah satelit bertabrakan dengan asteroid atau satelit lain. Kemudian, blender gravitasi menjalankan tugasnya hingga mengubah puing ini menjadi cincin. Sebagian ilmuwan berpendapat, cincin ini terbentuk secara bersamaan dengan planetnya. Jadi, materi tersebut hanyalah sisa nebula planet yang berupa awan gas, puing antariksa, dan debu. Semua materi tadi mungkin menyusut dan memadat hingga membentuk planet. Kita cuma bisa menebak-nebak soal asal-muasal cincin Super Saturn ini. Dan masanya kurang lebih 80%-nya bumi. Artinya, satelit yang dulu mengitari J1407b ini kira-kira seukuran bumi. Di sela-sela cincin ini juga terdapat celah, dan menurut ilmuwan, di situ kemungkinan ada satelit Super Saturn. Kalau memang begitu, ukurannya pasti sebesar Mars. Kalau para saintis bisa membuktikan Super Saturn sebagai katai coklat, berarti temuan ini akan sangat mencerahkan. Mereka bisa melihatnya menua. Katai coklat seharusnya kehilangan energi dan perlahan memudar. Setelah energinya habis, katai coklat akan berubah menjadi katai hitam dan kita akan sulit membedakannya dengan lubang hitam. Kita belum pernah menemukan katai hitam di alam semesta karena pembentukannya perlu waktu selama triliunan, bahkan kuadriliunan tahun. Alam semesta kita masih sangat muda. Dari bintang yang muncul saat alam semesta lahir sampai sekarang pun, belum ada yang melewati fase katai hitam. Salah satu objek tertua di alam semesta adalah katai putih ini, yang namanya lumayan panjang, WD0346+246. Umurnya sekitar 11-12 miliar tahun, suhunya setengah kalinya matahari, dan bahkan masih terus mendingin.
Katai putih ini harus melewati waktu sampai 10 pangkat 16 tahun lagi untuk berubah jadi katai hitam. Sedangkan alam semesta kita masih berumur sekitar 1,4 kali 10 pangkat 10 tahun. Para ilmuwan meyakini katai hitam baru akan ada sekitar 10 pangkat 26 tahun lagi sambil memakan materi gelap. Setelah itu, proton atau partikel terkecilnya akan mulai rusak. Kemudian, katai hitam akan menguap begitu saja. Proses ini akan berlangsung selama 10 pangkat 50 tahun. Tapi kalau protonnya tetap utuh, nasib katai hitam ini akan sangat berlainan. Dalam 10 kali 10 pangkat 1500 tahun lagi, katai hitam akan menjadi bintang besi. Sederhananya, bintang ini adalah bola meriam di luar angkasa. Bola besi ini bisa bertahan sampai miliaran kali lebih lama dari seluruh alam semesta hingga tiba-tiba berubah menjadi lubang hitam. Jadi, proses pembentukan katai hitam sangat panjang. Bintang biasa akan melewati waktu yang sangat panjang untuk menua seperti ini. Tapi, Super Saturn, kalau memang berupa katai coklat, mungkin lebih mendekati kondisi ini. Saturnus yang disuntik steroid ini bukan satu-satunya planet aneh di alam semesta kita. Ada Gliese 436b yang terdeteksi menggunakan metode transit. Transit terjadi saat planet bergerak di antara bintang induk dan bintang pengamat. Posisinya agak mirip seperti gerhana bulan. Planet ini 4 kali lebih besar dari Bumi dan 22 kali lebih berat. Hampir seperti di Neptunus, air di sini terbilang eksotis. Wujudnya padat tapi bukan es. Suhunya sekitar 270 derajat Celcius. Air di bumi menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Tapi di Gliese 436b, airnya tetap padat karena tekanan di situ sangat ekstrim. Ilmuwan mengamati kalau atmosfer planet ini menguap keluar angkasa, sehingga ada awan raksasa yang melingkar di sekitarnya. Awan ini terus bergerak di orbitnya, menghasilkan ekor planet yang terlihat seperti komet. Cancri punya materi berharga yang nilainya lebih besar dari semua uang di bumi kita. Seisi planet ini dihiasi berlian. Luas Cancri sekitar 2 kali lipatnya bumi dan beratnya 8 kali lipat. Planet ini nggak berputar, cuma satu sisinya yang selalu mengarah ke bintang induknya. Suhu permukaannya hampir 2 kali lebih tinggi dari suhu api yang terbakar. Dan karena bintang induknya mengandung banyak karbon, planet ini juga punya banyak karbon. Tekanan dan suhu intens membuat karbonnya berubah menjadi grafit dan berlian. Tapi, jarak planet ini 40 tahun cahaya dari bumi. Jadi, kita perlu waktu sekitar 730.000 tahun untuk sampai di tujuan dengan roket biasa. Planet lain yang juga kaya akan permata adalah HET-P 7b. Jaraknya sekitar 1000 tahun cahaya dari bumi. Ukurannya 60% lebih besar dari Jupiter dan bobotnya 2 kali lebih berat. Planet ini sangat dekat dengan bintang induknya, jadi kala revolusinya cuma berlangsung selama 2 hari di bumi. Dan suhunya hampir sepanas katai putih. Pada sisi malam planet ini, kamu akan melihat awan misterius. Menurut perkiraan para ilmuwan, awan ini banyak mengandung bahan korundum, atau zat pembentuk batu rubi dan safir. Hujan permata super mewah mungkin turun di situ. WASP-12b, termasuk planet tergelap yang pernah ditemukan. Hanya salah satu sisinya yang menghadap ke bintang induk. Permukaannya sangat gelap, hingga mampu memakan sekitar 94% cahaya. Jadi, wujudnya kelihatan mirip lubang hitam. Sang bintang memanaskan planet ini hingga materinya terus menguap. Kemudian, gravitasi bintang yang kuat bisa menarik awan ke dalamnya sampai terbentuk cakram. Tapi jawarannya justru planet TRES-2b, sebagai planet tergelap yang pernah kita tahu. Planet ini bisa menyerap 99% cahaya yang datang dari bintangnya, sehingga menelan lebih banyak cahaya daripada batu bara. 1% cahaya yang tersisa menjadi merah karena terpantul oleh sang raksasa gas. Dari jauh, planet ini terlihat mencekam. Salah satu planet tertua di alam semesta adalah PSRB 162026b dan umurnya sekitar 12,7 miliar tahun. Artinya, planet ini terbentuk sekitar 1 miliar tahun setelah Big Bang. Umurnya sangat tua dan malahan 2 bintang induknya sudah berevolusi. Salah satunya menjadi katai putih dan yang satunya lagi menjadi pulsar yang berputar hampir 100 kali setiap detik. Suasana pagi di planet ini pasti sangat cantik. Dan sekarang, sistem bintang ini bergerak menuju klaster padat bintang yang mungkin akan menyebabkan tabrakan. Jadi, nasib planet ini nggak diketahui. Kepler 438b menjadi salah satu planet yang paling mirip dengan bumi.
Ukurannya cuma 12% lebih besar dan berada di zona like huni bintang induknya. Gak terlalu mepet ataupun terlalu jauh. Area ini sangat pas, sehingga airnya nggak menguap karena panas dan tidak berubah menjadi es karena dingin. Planet ini mungkin mampu menunjang terbentuknya kehidupan dan di masa depan mungkin akan jadi rumah baru bagi kita. Tapi kita perlu menempuh perjalanan selama 470-an tahun untuk sampai ke situ. Itu pun dengan kecepatan cahaya. Dan menurut hukum fisika, kecepatan sengebut itu gak akan bisa ditempuh.